Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini udah didatengin banyak golok nih dari tukang sarung. Ini udah banyak banget yang datang ini mau dibersihin. Nah, salah satunya adalah yang seperti ini. Ini dari tukang sarung. Nah, ini yang model-model Cibatu gini nih. Ini kebanyakan model Cibatu ini. Ini boi-boi banyak tuh. Ada 17 nih. Nah, ini yang bagus-bagus nih. Model Cibatu sih keren-keren. Ini saya mau buat persiapan munggahan besok mau motong. Jadi saya nggak ngambil yang baru yang di tas. Nah, saya pengen coba baja yang udah ditempa terus dijadiin sarung terus dibikinin golok. Nah, saya pengen buat motong besok. Nah, sampai di grade 8.000, alhamdulillah kemarin ada yang bawain batu asahan baru nih, masih baru. Karena kemarin saya make ngasah batunya udah pada hampir mau habis. Nah, jadi ada yang kesian nih sama saya nih, ada yang beliin batu. Oke. Nah, sekarang kita praktekin bagaimana cara mengasah golok di grade 8.000 tapi batunya baru. Dari mana mulainya, terus kemana akhirnya. Oke, kita mainin di kursi basah. Oke, nah ini golok yang baru datang. Nah, ini saya asah besok buat motong kerbau ini. Nah, gimana cara ngasahnya buat motong kerbau supaya landep, kata orang Jawa itu landep nih. Nah, oke. Tadi kalau ikutin videonya dari 240-nya bikin mata sampai di 600-nya itu agak lama, tapi ini udah rapi. Kemarin saya rapiin. Nah, sekarang saya mau naikinnya dari standar tajam dulu, dari batu gunung nih. Kita ambil batu gunungnya yang ini nih. Nah, kita cari standar tajam, nanti baru naik ke kelas tajam. Nah, ini batu gunungnya lumayan bagus. Nih, kita kalau mau mengasah ke grade 8.000 ya harus dari bawah dulu nih. Nah, ini kalau di lab kayaknya ini di 2000. Karena sama yang ini nih, yang hasilnya nggak baret juga. Nah, oke, kita ambil 2 menit di batu gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baru praktekin di batu baru kayak gimana ngasah di batu barunya. Nah, ini kita ngambil dari dasar dulu. Dasar. Nah, ini namanya di standar tajam tuh. Karena batunya juga bagus, jadi ada perbedaannya. Ini yang diasah, ini kagak. Nah, ini wilisnya bagus ini. Ini kuning, berarti tua bajanya. Nah, kita ambil matanya aja, karena nggak keburu. Kalau misalnya di sampai mirror, nggak bisa berapa episode gitu. Tapi ini harus selesai dalam jangka waktu 20 menit. Ini kan kemarin ada request ini. Ada permintaan dari kalau nggak salah dari Kalimantan Timur. Itu dia minta bikinin video golok yang baru buat yang nyembeli, jangan golok yang lama, kata dia. Terus nanti habis dipakai terus mau dimaharin sama dia. Tapi ini dites dulu, kata dia. Oke, kita ikutin permintaan customer dari Kaltim.
Nah ini kita bikin di standar tajam dulu di sini. Nah ntar kalau udah dapat standar tajamnya, baru kita naikin ke kelas tajam. Jadi kalau dari kasar ke halus, ya kesini nih misalnya dari batu gunung dari kasar langsung ke halus, ya itu namanya standar tajam. Nah, buat potong mempan tapi nggak langsung brak gitu, ini jeblak. Nah ini udah bagus ini. Nah ini batu gunungnya lumayan asik. Nah sekarang kita naikin ke 3000. Nah ini 3000 nih, 3000 nih. Nah ini batunya 3000. Sekarang udah naik ke kelas tajam. Ini batunya 3000. Nah 3000. Biar rendam dulu baru 1 menit. Jadi biar nggak gempur-gempur. Nih. Nah kalau ngasah di gini 3000. Nah ini airnya biar agak deras. Nah tuh. Jadi gini tuh, harusnya begini. Jadi batunya ini bersih terus. Nah ini juga harus diisi terus ini. Nah jarang kan orang yang mempraktekkan cara ngasah golok. Nah ini di GSQ bener-bener ini menjadi ladang tukar pikiran. Bukan yang ngajarin, bukan, karena semua udah pada pinter. Saya kan cuman begini doang nih, cuman kasar kusuk, entah salah entah bener. Nah ini di 3000 nya matanya biar dapat bur dari 3000, ntar baru pindahin di 6000 nih. Oke. Kalau enggak di 3000 kita lompat ke 8000 ntar langsung finishing. Siap. Nih bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan kalau batunya bagus terus airnya kencang seperti ini, batunya tetap bersih. Kalau batunya bersih, yang kemakan ini nih, habis ini kemakan sebentar ini. Makanya ini cuman 3 menit di sini, 3 menit. 3 kali bolak-balik udah cukup. Ini. Nah, kita kan abis ini goloknya udah selesai, terus besok dipakai motong, udah langsung ada yang mau transferin. Nah dia pengen yang setelah dipakai. Nah ini di 3000 nya segini nih, ambilnya. Jadi saya sengajain biar ketara asahannya sama yang gak gede asah. Jadi kita ambil matanya aja. Kalau dilihat dari kucuran airnya, bukan ininya kalah, jauh ininya kalah. Masalahnya ininya putih, keluarnya hitam, ini bajanya hitam. Nah ini udah 3 menit, udah dapat. 1 kali balik lagi, nih. Jangan ditekan ya, kalau ditekan berarti ininya geroak nih. Ini geroak kayak perahu. Rata-rata geroak sih orang pada ngasah. Kenapa ditekan? Kalau ditekan yang kemakan batunya, bukan buat ininya. Tapi kalau nggak ditekan, yang kemakan ininya, batunya mawet. Oke, nih liatin. Bagi-bagi ilmu ini, bukan ngajarin. Berdasarkan pengalaman nih. Nah besok kan motornya ditarik nih. Nah jadi kita bikin plus di belakang nih. Enak banget tajam ini. Kalau pakai rasanya pakai geometri, ngitungnya di hati ya. Jangan pakai di mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 busa. Bebusa mulut gua. Nah ini udah asik ini. Nah ini udah ini. Nah berarti ini udah bolak-balik. Ini kita gini tarik kemari. Nah berarti udah. Nah kalau diginiin tangan kita enggak baret, enggak berasa, enggak perih, berarti matanya ke sana, jangan sini. Wow bahaya. Nah sekarang kita balikin lagi ke sini nih. Ini ke sini. Ini ke sini dari ujung ke tengah.
terus sampai pongkol. Nah baru sini, baru kita buangin burnya. Cara buangin burnya gini tes. Nah gitu ya, asik kan. Nah ini burnya udah pada jatuh. Nah terus sekali lagi. Nah kalau finishingnya benar ngasahnya kayak gini nih. Ini kemari, ini kemari, nah kemari. Nah itu finishingnya udah, berarti ngilangin burnya. Gitu. Nah ini udah dapat ini. Kita ganti batunya sekarang. Jangan pakai ini lagi. Ini yang 3.000-nya. Sekarang kita naikin ke yang 6.000. Nih. Batu 6.000-nya udah begini tuh, udah pada pecah-pecah juga. Mudah-mudahan ada yang kasihan, ada yang beli lagi nih. ada yang beli lagi tak batu gini. Ada yang kasihan, setiap hari nih saya kirimin batu ya. Oke siap nih. Nah ini 6.000 ini 6.000-nya, tapi udah berpecah. Nah kita ngambil ngali pecahnya di sini. Tadi udah 3 tahapan, nah ini tahapan keempat nih. Nah saya nggak sengaja nggak benerin badannya karena biar besok mau pakai motong diginin dulu nih toh. Ini kalau kayak dasar toh. Jadi kenalin, ini ada ini, ada korilnya. Nah ini yang bening cuma matanya doang. Nah ini lihat ini Pak, ini yang saya nggak saya bikin mirror, sengaja saya tandain biar nanti Bapak belinya yang ini nih gitu. Nanti setelah dipakai motong, Bapak tunjuk ini, Bapak bayar, nanti saya beningin gitu. Baru saya kirim. Oke. Nah, ini di 6.000. Sama di 6.000 juga ini. Dari batunya seperti ini nih. Nih tebalnya gini nih, tuh sebegini. Nah, sekarang sampai nggak cedok kan tuh, rata. Di sini habis, di sini habis, di sini habis. Jadi rata. Jadi ini udah 3 tahun lebih nih batunya habis tuh dia tuh. Nah nggak begini, nggak gini, ini rata batunya. Makanya saya kasih tahu caranya ntar di 8.000-nya supaya batu asahan teman-teman semua yang pakai batu grit nggak kecolongan, nggak gerong, terus goloknya tajam, batunya awet gitu. Jangan goloknya tajam, batunya habis. Nah itu yang salah. Kebanyakan. Nah, oke. Sekarang kita naikin dulu di 6.000-nya. Kalau di sini nggak paling sekali balik, 2 kali balik, sekali balik, 2 kali balik, 4. Berarti baliknya 2, 4 juga sama. Oke, nih kita mulai lagi. Ini bersih, ininya hitam. Coba ininya kalah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, karena airnya sangat bagus, sangat deras ini airnya. Nah, jadi nggak kemakan dia, nggak kotor asalnya. Tuh. Nah, jarang banget nih orang praktekin ngasah kayak gini nih. Ini ilmu buat tukang golok. Nih, saya cuma bisa ngasih gini doang ini. Nih udah bener-bener asik ini. Di 6.000-nya udah bener-bener asik ini. Kita bikin di super sip tajamnya. Besok kalau udah motong kebo, ntar saya bikinin video di YouTube Muhammad Siddiq. Ntar kalau mau lihat kontennya di Muhammad Siddiq Official. Nih, nanti saya bikinin video, saya masukin YouTube. Nah, coba lihat. Tapi saya pengen ini sih bukan saya yang motong, jadi orang yang ngerasain. Gitu. Nah, berarti udah 3 menit ya. Nih, udah rapi. Nah, coba kita ngeliat di sini.
Nah ini kita tes dulu di sini. Udah tajam apa belum? Nah di sini ada rambut. Nah ini buat ngetes tajam apa kagak. Ini di sini. Nah berarti oh belum dapat. Tapi pokoknya udah dapet nih. Oh belum. Nah ini kalau begini jangan pakai motong, kagak mempan. Kalau diam di sini ya, baru mempan pakai motong. Ini belum dapat. Masih nyisir ya. Nah sekarang kita naikin ke di asahan yang baru ini. Nah sebenarnya asahan yang baru ini direndam dulu sampai 5 menit biar pori-porinya ketutup dapat air. Nah ini kita rendam dulu sebentar tuh, kira-kira berapa deh, 1 menit tadi sebentar nih, biarin enak dipakainya. Nah ini mereknya kalau pengen beli ini asli Jepang, ini ada merek itu baca Sun Tiger. Kalau bahasa itunya bahasa kagak jelas ya, Sun Tiger. Orang bacaannya Sun Tiger, bacanya Sun Tiger. Bahasa munafik. Nah, bacanya lain, tulisannya lain. Nah, oke. Nah, kita mulai nih. Jadi kalau ngambil asahan baru ini ngasahnya dari ujung. Jangan dari sini, keenakan. Kalau kita kawin di tengah-tengah ambilnya. Nggak ngerti. Ya kalau kita mau pengantin baru nih, itu yang kita hajar tengah-tengahnya. Tapi kalau kita ngasah, kita udah ngerti. Kalau kita ngasah, jadi ngambilnya dari sini dulu nih, dari sini kira-kira 5 cm ke sini. Nah, ntar baliknya dari sini ke sini. Ini jangan dipakai dulu nih biarin nih. Ntar ini kalau udah ada kemakan sedikit di sini, makanya lama. Setahun kali kemakannya dari sini. Nah, ntar baru ke sini, makanya sini. Nah, dari sini misalnya dari sini udah sama tingginya, misalnya kemakannya 2 mili, di sini 2 mili, baru ambil tengahnya gitu. Tapi kalau pengantin baru langsung tengahnya aja kita hajar. Kagak pakai tengah, nggak pakai basa-basi. Oke, kita bablas sekarang. Nih, kita ngambil dari pinggir, dari bacaannya Sun Tiger. Oke. Nah, nih goloknya udah siap untuk di 8.000. 8.000 bener nggak 8.000 ini? Nah, coba kita lihat. Mana sih? Nah, ini benar. Get 8.000 nih. Tuh. Ini kalau beli di online sekitar 950.000 ini. Gitu nih. Ini grade. Nah, 8.000. Nah, ini artinya super finishing. Nah, berarti buat super finishing itu udah sampai ya. Udah finish dah lah. Udah pakai lah gitu. Udah gue ngerti dah bahasanya tuh. Udah. Made in Japan. Nah, udah ya. Dah, gue mau pakai aja dah, nggak pakai barang-barang yang gitu-gituan. Bisa pada ketawa mulu sih nontonnya. Nah, oke, kita mulai dari ujung. Yang bacanya Sun Tiger. Ya, oke. Kalau gue baca Sun Tiger. Sun. Kalau Sun tuh digini tuh di Sun. Gue gak Sun cium batu. Ngapain gue cium batu, orang yang batu basah. Bini gue kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Nih toh. Wis. Batunya ini tajam bener. Tajam banget. Kok dia dul-dulan kurang maju berarti. Nah, kurang kali sini berarti. Nah, ini udah ke sini. Nah, ini agak miring sini. Nah, ini turun kemari ya batunya. Tuh. Seharusnya yang kalah batunya. Kalau batunya kalah berarti ininya apa tuh namanya, debunya kuning. Nah, itu kalah batunya. Kalau ini debunya hitam berarti kalah ininya. Nah, oke, nih.
Nah kayak gini teman-teman. Jadi jangan mau enaknya aja di tengah, pinggir-pinggir dulu. Karena rata-rata orang semua ngambilnya di tengah. Kita main ke rumah orang ya, yang tukang asah semua, legak semua batunya begini tuh, masya Allah. Oh berarti dia belum paham, belum ada ngasih tahu. Nah sekarang saya kasih tahu dah supaya kagak paham, supaya kagak lekung batunya. Nah, nih kan sama juga motongnya, jangan ditekan. Ini kan ngasahnya enak banget kan. Sampai kerja pengen makan kalau ngasah begini mah, enak bener. Mungkin gerong kali ini gerong. Nah ini kita ambil sini itu. Karena ini airnya kalau bahasa Betawinya ngejumplang. Ini batunya nggak rata, jadi airnya ke sono, air ke sono. Nah ini sini. Memang kalau masalah harga cukup lumayan, tapi kepuasan nggak ada nilainya. Iya bang ya. Wah, nggak ada nilainya. Nah, ini matanya udah agak mengkilap ini kalau pakai ini. Nah, kenapa diginiin tuh? Supaya gram-gram ini bersih ininya, gram-gramnya. Nah, ini kan udah kelihatan tuh matanya udah kelihatan tuh. Mata gua kelihatan, mata gua juga kelihatan. Aku juga punya mata, walaupun nggak ada bijinya. Nah, 101 nih yang ngasah di Batu Baru nih. Bagaimana cara memakai batu baru? Nah ini begini. Kagak hilang mereknya, berarti kan belum kemakan ininya. Yang kemakan ininya. Nah, kita buktiin kalau ininya yang kemakan, ininya belum hilang tuh. Nah, nih. Oh, gitu. Oh. Jadi yang kemakan bajanya. Tuh, santai gerdanya masih jelas tuh. Baca. Nanti kalau udah 20 kali baru. Nah, ini kalau misalnya udah apel 5 golok, pindah kemari, sini 5 juga. Nah, ini sini dulu gitu. Ini ke bini muda dulu, ini bini muda ini. Bini muda terus nih. Kalau udah kenyang di sini baru pulang sini. Nah, ntar nih bini tua tengah-tengahnya udah terakhir. Nah. Nih. Ngasah sembari ngablu tau gak ngablu? Orang dulu tuh ngomongin ngablu aja lu gitu. Kemampuan lu kali ngablu aja. Asal nempel doang ini matanya. Jangan ditendat. Tahu nggak tendat? Tendat tuh sama dengan tekan. Tekan, tendat sama. Kalau orang bilang jangan tendat. Kalau tendat ditindiin, baru tendat. Kalau ini mah di ampar baik lah, ini mah ampar tuh. Nah ini namanya nyari tajam atau di kelas tajam. Nah ini, wih keren kan, udah kinclong matanya. Ini buat ngilangin bur yang di tadi di 6.000, ngilangin burnya di 8.000. Nah berarti 8.000 tajam udah. Nah cara najeminnya ya gitu, jangan kenceng-kenceng, artinya diambang-ambang, cuman ngilangin bur doang. Finishing itu ngilangin bur supaya halus. Nah kalau masih ada burnya, masih bengkok begini gak bakal tajam gitu. Jadi kalau udah gak ada burnya baru tajam.
Nah, bagaimana cara ngilangin burnya? Ya gitu. Ngasahnya ya kalau orang dulu bilang entel-entel, tahu nggak entel-entel? Entel, pelan-pelan. Entel tawar. Entel. Tapi kalau yang ngerti bahasa entel berarti dia udah tua tuh. Udah orang zaman dulu. Udah punya cucu ya. Punya cucu. Entel gitu. Entel nih. Nah, jadi sangat hati-hati. Nah kalau ini tadinya loyor, insya Allah sekarang udah mau deh tuh. Udah mau dia sekarang tuh. Nah sekarang udah dapet tajamnya tuh. Nah ini udah nyangkut sekarang. Nah ini udah tajam. Biar lebih asik lagi, bur yang dari 6.000 di 8.000-nya biar copot beneran. Ini kalau ngeliat nih, ini masih lompat nih. Cuman kagak kelihatan dah, kecil, cuman ayah doang yang bisa ngeliat, ngerasain. Nih, ini masih ada tuh. Ini masih ada. Nah, sampai burnya habis rata bener dah. Nah, baru tajam bener deh. Nah, kita udah takut giniin kalau burnya habis. Nah, sekarang kita masih berani karena lagi ngilangin bur ini tuh. Cara ngilangin bur atau di finishing di 8.000 ya kayak gini. Rasanya pelan-pelan, entel. Nah, biar burnya jatuh. Memang mesti sabar bener deh gitu. Sabar banget tuh ngasanya. Jadi kalau mau instan burnya dihabisin, diginin aja nih, diginin tuh di kayu, burnya udah jatuh. Tapi ibarat durian sengkeban, bukan durian jatuhan. kagak manis begitu, Rasa getah. Hambar manisnya. Kalau ini matang di puun. Nah ini kalau ibarat durian atau nangka matang di puun. Kalau matang di puun kan, kalau durian jatuhan enak, mantap bener. Apalagi kalau nangka tua, baru enak bener. Nah sama kayak gini, ngasah pun kayak gitu. Kalau dipaksain dibuangin gini, emang habis burnya. Tapi tajamnya jadi kagak, artinya jadi tajamnya semu jadinya. Enggak bener-bener. Kalau orang tuh besreset. Besreset. Tajamnya besreset. Kalau besreset tajamnya motongnya cuma nyenggol baik. Nah, jadi kita pengennya besreset. Emangnya mesti sabar jadinya. Jadi sabar bener. Ngikutin arah mata golok itu yang masih ada burnya itu agak lama buang di 6.000. Tapi hasilnya kayak orang ujian. Kalau pinter ini nilainya 100. Sama kalau ini begini juga. Ini kalau lulus ujian kita kan girang. Naik kelas. Sama juga ini. Kalau ini lulus, ini rapi, kita naik kelas ini. Nah, udah kita ngomong mulu kita obat. Rambut, pakai rambut gini, udah tajam. Nah, sekarang udah modern. Sapi kita potong, bututnya kita ambil. Nah, ini kita gini tuh, sapi tuh. Contoh tuh. Nah, ini tajam deh berhenti tuh. Nah, udah habis tuh. Sampai ujung tajam tuh. Putih rontok. Nah, udah, oke. Mudah-mudahan pada paham ya cara ngasah di batu baru ya. Jadi kalau abang punya batu baru, ngasahnya jangan di sini. Kita ngasahnya sini dulu, baru tengahnya gitu. Ini bini pertama, ini bini kedua, ini bini ketiga. Jadi kalau jangan langsung ke tengahnya, bahaya kalau tengahnya ya langsung gerak. Gini tuh. Kalau tengahnya kita main pinggir-pinggir dulu, pinggir-pinggir.
supaya apa? Supaya awet. Atau ini setahun, habisnya jadi 3 tahun gitu. Ya, paham? Oke, sekarang kita mau vaping. Kita pengen lihat tajamnya kayak gimana di 8.000. Kita ngomong mulu kita obat. Oke, kita ke vaping dulu. Siap. Oke, tadi udah duduk di kursi basah kurang lebih 20 menit kali ya. Kita ngucing-ngucing ibu tilang. Kayak bulu tilang ngucing-ngucing. Nah, ini goloknya tuh. Nah, kalau golok orang dulu begini nih dia. Ngasap begini udah tuh, kuning begini tuh. Nih. Dia bangga banget nih kalau begini. Dia langsung diminyakin. Nah, ini kalau begini dipegang-pegang begini enggak ngapa-ngapa. Ada ininya nih, ada kuningnya. Nah, ini vaping. Tapi kita ini dulu. Ini kasih minyak koyo. ini GPU ini GPU. Nah, ini bukan orang doang, golok juga. Iya. Supaya matanya mengkilap banget dah. Nah, ini kita kasih minyak ini minyak tanah, bensin, bensin minyak tanah itu. Nah, aduk-aduk kan begininya nih. Apa nih batu hijau, Ramsol. Ramsol. Repsol kali. Ramsol lah. Ya pokoknya batu hijau gini nih. Kalau pengen beli di toko di kota banyak. Rapsol apa Romsol tahu itu. Nah, terus diaduk-aduk juga nih. Yang putihnya itu biar rata. Nah, ini ada apa tuh namanya? Polisnya itu, apa itu tuh namanya? Otosolnya udah jadi cairan ini. Nah ini kenapa diginiin? Supaya burnya langsung hilang. Kalau masih ada, nah, apa kalau udah kagak ada ya udah malah. Kalau nggak ada burnya dia mengkilap. Nah, coba kita lihat. Jangan di atas. Sini. Mental. Ini ntar bulu kita putus. Bulu kita apa putus. Nggak bisa. Nggak bisa keruyuk. Ini keruyuk. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sangat indah kan? Wah. Jadi gitu cara vapingnya. Apa bedanya vaping sama bini? Ayo. Kalau vaping ditekan mati. Kalau bini ditekan. Oh, brusut. Nah, jadi jangan ditekan, mati dia. Kalau punya sama bini tekan sekuat-kuatnya enggak apa-apa. Bagi yang paham. Bening banget tuh, bersimpul kan? Wih, keren benar. Woi. Udah, nih. Tadi udah kita vaping, sekarang kita stropping. Jadi bedanya vaping sama stropping sama-sama ing. Kalau ing ujungannya pasti ting. Oh. Ting. Nah, nih deh kita stropping ya. Ini dari stropping begini kita juga tahu hasil sepuhannya yang bagus apa kagak, tinggi apa kagak, sedang apa kagak. Nah, ketawa di sini. Oh, masih ada bur itu tengah-tengahnya. Nah, masih ada ujungnya. Ntar kita buangin pakai apa? Nggak apa-apa.
Nah sekarang kita tes dulu nih. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gimana dapet ini? Terus. Oh, berarti ini kesini lagi. Nah, ini kesini lagi. Belum lancar ini. Nah, ini kita buangin dulu. Tuh, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan bersih. Memang mesti sabar. Sabar itu membuah hasil yang nikmat. Nah, ini asli kan kuning nih. Kuning asli. Nah, ini problemnya di sepuhan. Kalau kayak gini, sepuhannya ketinggian. Jadi sama kayak baja-baja modern. Kalau sangat keras, ini sangat keras nih. Nah ini ketinggian, jadi tajam-tajam, cuman masih ada suaranya. Nah, gitu. Kalau ini turunin dulu HRC-nya, dikit aja dah, turunin HRC-nya. Nah, baru diasah lagi, baru bisa halus. Gampang turunin HRC-nya. Nah, ini ilmu lagi buat teman-teman kalau menemui baja atau sepuhan. Ini kan apa habis nih, sepuhnya apa habis ini. Nah, ini ketinggian. Jadi kalau ketinggian itu ya tajam tapi masih ada suaranya, enggak tajam. Jadi kita turunin dulu buat cari di kelas tajamnya. Sebenarnya ini udah tajam, udah enak, tapi belum puas, harus cari di kelas tajamnya biar bener kagak ada suaranya. Nah kalau ini buat potong tisu enak bener ini, petusin kayak gini, gregesnya jadinya greges. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.